Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah tiang baja memiliki luas penampang 0,15 meter persegi. Digunakan untuk menyangga secara vertikal sebuah papan reklame yang masanya 2000 kg. Ya, berarti papan reklame itu digantungkan pada tiang baja ya. Yang ditanyakan di soal adalah berapakah stres yang dialami oleh tiang baja tersebut. Stres itu simbolnya adalah sigma. Stres itu kata lainnya adalah tegangan ya, Dek ya. Nah, rumus dari stres itu sama seperti rumus tekanan. Masih ingat ya, rumus tekanan? Tekanan itu P, pressure ya. Rumusnya adalah gaya dibagi luas penampang. Nah, stres pun juga sama. Rumusnya adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Nah, adik-adik, yang jadi gaya di sini adalah beratnya papan reklame. Karena yang digantungkan pada tiang baja itu adalah papan reklame, ya kan? Papan reklame punya berat. Nah, artinya yang menjadi gaya yang bekerja pada tiang baja itu adalah beratnya papan reklame. Nah, berat sendiri itu rumusnya adalah M kali G ya. Berarti bisa kita tuliskan di sini sigma sama dengan M kali G kita bagi dengan A. Jelas ya? Yuk kita masukkan angkanya ya. Massa papan reklame sama dengan 2000 kg. Nah, berarti ini sama dengan 2 kali 10 pangkat 3. Kemudian kita kalikan dengan gravitasi ya, 10 meter per sekon kuadrat. Kita bagi dengan A, 0,15 meter persegi atau 15 kali 10 pangkat min 2. Nah, hasilnya adalah 2 per 15 kali 10 pangkat berapa yuk? 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 1 berarti 10 pangkat 4, ya kan? 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat min 2 berarti 4 dikurangi min 2. Berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi kalau ditanya berapakah stres pada tiang tersebut, jawabannya adalah 2 per 15 kali 10 pangkat 6. Nah, ini satuannya adalah Newton per meter persegi. Sesuai dengan satuan dari gaya dan luas penampang. Jelas ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya yang B. Berapakah strain dari tiang tersebut? Kalau stres itu simbolnya adalah sigma. Nah, kalau strain itu simbolnya adalah epsilon. Jadi kalau stres itu tegangan, kalau strain itu adalah regangan. Nah, strain itu rumus dasarnya adalah delta L dibagi dengan L0 ya. Delta L itu adalah perubahan panjang. Sementara kalau L0 itu adalah panjang mula-mula. Nah, karena di soal ini sementara delta L dan L0-nya itu kan nggak diketahui. Berarti untuk menghitung strain kita tidak bisa menggunakan persamaan ini. Nah, lantas bagaimana cara kita menghitung strain? Kita kembalikan ke rumus dasar dari elastisitas. Ya, jadi elastisitas atau biasanya disebut juga sebagai modulus elastisitas bahan ya. Itu tergantung dari jenis bahan yang digunakan. Sebagai contoh, di sini bahan dari tiang itu adalah baja. Nah, saya punya tabelnya di sini ya. Ini adalah tabel modulus elastisitas dari berbagai macam bahan ya. Nah, kalau kita cek di sini, baja itu modulus elastisitasnya sama dengan 200 kali berapa ini? 10 pangkat 9 ya, Newton per meter persegi. Nah, kita tahu rumus dasar dari modulus elastisitas ya, itu adalah E sama dengan stres dibagi dengan strain. Ya, jadi modulus elastisitas itu adalah tegangan dibagi dengan regangan. Nah, karena E-nya ada, kemudian stresnya ada, ya, maka kita bisa menghitung strain dari rumus ini. Jadi, epsilon sama dengan stres dibagi dengan E. Yuk, kita masukkan angkanya ya. Berarti stresnya tadi sama dengan berapa? 2 per 15 kali 10 pangkat 6, ya. Ini saya turunkan sedikit sama dengannya biar rapi ya. Nah, ini jadi 2 per 15 kali 10 pangkat 6. Kita bagi dengan E. E-nya 200 kali 10 pangkat 9 ya. Jadi E-nya baja. Berarti 200 kali 10 pangkat 9 itu kan sama dengan 2 kali 10 pangkat 11. Ya kan? Nah, berarti 2-nya ini bisa kita coret. Yang atas kita coret, yang bawah kita coret. Berarti tinggal berapa? Tinggal 1 per 15. Coba kali 10 pangkat berapa yuk? 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 11. Berarti 6 dikurang 11 sama dengan min 5. Nah, untuk strain ini tanpa satuan.
ya. Jadi jika ditanya berapakah strain dari tiang tersebut, ya jawabannya adalah 1/15 kali 10 pangkat min 5. Nah, gini aja. Jelas ya? Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Jika tinggi tiang 9,5 meter, berarti ini adalah tinggi tiang mula-mula, ya, atau panjang mula-mula, ya, L0. Berapakah perubahan panjang tiang? Nah, yang ditanyakan di sini adalah delta L, ya, Dek, ya. Nah, berarti karena strainnya sudah ada, kemudian L0-nya juga sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan persamaan strain, ya, untuk menghitung delta L. Yang C berarti berdasarkan persamaan ini, ya. Yang ditanyakan itu adalah delta L. Nah, berarti delta L sama dengan epsilon dikalikan L0. Epsilonnya sama dengan 1/15. Ya, regangannya 1/15 kali 10 pangkat min 5. Lalu L0-nya sama dengan 9,5. Coba kita hitung ya. Berapa kira-kira 9,5 dibagi 15? Ini saya coba menghitung dengan kalkulator ya supaya cepat. Jadi hasilnya adalah 0,633 ya, atau 0,6 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini satuannya meter ya, sesuai dengan satuan dari L0. Nah, artinya jika ditanya berapakah perubahan panjang tiang, jawabannya adalah 0,6 kali 10 pangkat min 5 meter. Nah, ini kecil sekali ya. Oke. Jadi ini adalah contoh soal berkaitan dengan modulus elastisitas, kemudian stres dan strain ya. Kemudian satu hal penting, yang namanya modulus elastisitas itu dipengaruhi oleh jenis bahannya. Nah, untuk persamaan umumnya adalah E sama dengan stres dibagi dengan strain ya, tegangan dibagi dengan regangan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.